Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Dan di video kali kita akan bahas sektor nikel, di-request oleh teman-teman di channel ini juga untuk bahas sektor nikel yang kalau saya lihat di tahun 2024 ini kayak kesannya jadi salah satu komoditas yang terabaikan gitu ya. Apakah ini momen untuk buy in the deep gitu ya, di harga yang bawah? Disclaimer on dulu, konten ini sifatnya investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Nikel yang terlupakankah di 2024 ini gitu ya? Dan kalau kita lihat komoditas yang lain, misalnya apa? Emas all time high. Batu bara nggak naik ugal-ugalan seperti 2022, 2023, tapi masih menguntungkan 120, 30, 140 gitu ya. CPO mulai berangsur naik gitu ya, di atas 4 ribuan ringgit. Malaysia menuju 5 ribuan. Um, Oil fluktuatif tapi rata-rata bertahan di atas 70 dolar. Jadi komoditas yang lain seolah-olah tuh masih cukup bertahan gitu ya di harga-harga yang menguntungkan, tapi tidak dengan nikel karena sekarang harga nikel sedang turun terus. Sempat naik di tengah tahun tapi ternyata tidak melanjutkan kenaikannya gitu ya. Jadi kalau kita bicara emiten komoditas, saya selalu kasih slide ini bahwa emiten komoditas itu adalah emiten yang price taker. Dia tidak bisa mengendalikan harga jualnya sendiri. Harga jualnya sendiri itu tergantung dari bagaimana market worldwide itu membutuhkan merespon komoditas tersebut gitu ya. Jadi ketika kita mau entry di saham komoditas, penting sekali untuk mempertimbangkan momentum dan faktor yang menyertainya gitu ya. Nah, kalau di tengah tahun kemarin tuh nikel sempat naik gitu, kok turun lagi? Turun lagi. Artinya apa kalau kita bicara soal momentum, berarti momentumnya nggak kuat-kuat banget gitu kan ya. Momentumnya nggak kuat-kuat banget. Dan kalau dilihat secara 4 ya dari 4 sampai 5 tahun ini, ya harga nikel itu setelah ugal-ugalan di 2022 relatif nggak kemana-kemana gitu ya. Harganya di situ-situ aja 15.000, 17, 18, 20. Kita berharap dia naik lebih tinggi lagi ke 22.000, setidaknya 25.000. Tapi ternyata malah turun lagi dan sekarang di 15 ribuan. Jadi nikel sejak tahun 2022 relatif harganya downtrend gitu ya. Inco adalah sebuah perusahaan yang um, awalnya dari swasta, kepemilikan negara itu kecil, tapi kemudian melalui Main ID melakukan akuisisi gitu ya, sebanyak 34% sahamnya Vale Indonesia, sehingga Vale ini yang base campnya itu di Brazil gitu ya, worldwide company base campnya di Brazil, sekarang kepemilikannya menyusut di Inco. Sebaliknya pemerintah naik gitu ya. Beroperasinya di Blok Sorowako, Sulawesi gitu ya, 118.000 hektar dan sudah nambang cukup lama ya, 50 tahunan nambang. Sebaliknya di sisi lain NCKL ini adalah perusahaan yang sebenarnya baru belum lama untuk IPO gitu ya, baru 2023 kalau nggak salah IPO atau 2022. Ini grup Harita dan sebuah perusahaan jumbo besar gitu ya yang beroperasi di Pulau Obi Maluku ya, Maluku Utara, memiliki cadangan resource hampir 3 kali lipat dari Inco, 301 juta ton gitu ya. Dan inilah yang jadi salah satu pembeda operasional di mana NCKL atau Harita Group ini sudah mengoperasionalkan HPAL, yaitu sebuah smelter bertekanan tinggi untuk menghasilkan produk olahan nikel yang berbeda gitu ya. Produk olahan nikel yang berbeda. Ini sama case-nya kayak misalkan batu bara, ada kalori tinggi harganya lebih mahal, ada kalori rendah yang harganya tidak terlalu mahal. Jadi kurang lebih prinsipnya seperti itu. Produk akhirnya berbeda dari bahan yang sama gitu ya. Nah, Inco kalau kita lihat secara kinerjanya tahun 2024 ini saya bisa bilang menderita gitu ya. Dia cukup suffer dengan penurunan average selling price. Average selling price ini menjadi faktor yang sangat penting bagi emiten-emiten komoditas. Kenapa? Karena kalau dia biasa nambang dengan kapasitas produksi seperti itu, harga seperti itu, biaya yang dibutuhkan seperti itu, tiba-tiba harganya naik tinggi, otomatis cuannya tebel gitu. Itulah emiten komoditas. Makanya ketika harga jualnya sedang nggak terlalu baik, ya beda banget kan situasinya ketika mereka sedang jualan harga tinggi dengan jualan harga yang rendah. Inco mengalami hal ini teman-teman. Dengan operasional yang belum memiliki smelter HPAL, produk jualannya tidak bisa se
bukan signifikan, setinggi harga jual dari kompetitor, misalkan let's say NCKL yang sudah mengoperasionalkan HPL dengan output yang berbeda gitu ya. Jadi ketika ASP-nya sedang turun, maka Inco bisa dikatakan suffer, net marginnya menjadi turun, dia net marginnya tinggal 7,2% atau di bawah 10%, revenue-nya turun, ya berarti produksinya juga mungkin dia tidak coba untuk ngejar tinggi karena harganya juga sedang turun, sehingga apa yang terjadi, net profit-nya turun jauh banget, minus 77%. NCKL kok beda gitu ya. Nah, NCKL tuh punya keunggulan operasional. Dengan dia mengoperasionalkan smelter HPAL, dia bisa memberikan produk nikel, hasil olahan nikel melalui proses yang pemanasan lebih tinggi gitu ya, HPAL. Apa yang terjadi dengan high pressure smelter ini? Dia bisa menjual produk hasil olahan yang fit dengan kebutuhan industri khusus gitu, industri khusus. Misalnya industri apa? Industri electric vehicle gitu ya. Industri yang seksi-seksinya nikel adalah rebutan market untuk mensuplai baterai listrik ya. Baterai listrik yang katanya Indonesia itu sedang gencar banget untuk menjadi salah satu produsen baterai listrik worldwide gitu ya. Nggak heran investasi yang masuk di sektor nikel itu gila-gilaan, men. Banyak banget perusahaan yang ingin masuk ke Indonesia untuk join terkait dengan produk yang satu ini gitu ya. Belakangan ini kita tahu bahwa ada yang coba untuk mengemukakan pendapat mengenai EV itu nggak harus nikel, ada alternatif yang lain gitu ya. Tetapi fakta bahwa pemerintah masih berusaha untuk bangun smelter gitu ya, Inco joint venture dengan yang lain, NCKL akan right issue gitu ya untuk mempercepat proses development smelter-smelter lain. Artinya nikel masih jadi salah satu komoditas yang bagus, yang seksi ke depannya. Hanya saja timingnya kapan itu yang tidak bisa kita predik. Nah, dari kondisi dua hal ini, kalau kita bicara soal Inco yang produksinya menurun sementara NCKL sedang tancap gas, maka nggak heran kondisi NCKL lebih bagus kebandingkan dengan Inco gitu ya. Kalau kita lompat dari sisi laba bersihnya, kita ngelihat bahwa NCKL justru net profitnya sedang cukup bagus gitu ya. Meskipun dia nggak signifikan kenaikannya, hanya 3,7%, tetapi tidak sesuffer Inco setidaknya, oke? Inco yang bisa minus 70-an persen laba bersihnya, sedangkan NCKL masih bisa tumbuh meskipun tumbuhnya tipis 3,7%. Tapi kalau teman-teman lihat revenue-nya, dia bisa menaikkan hingga 25% gitu ya. Artinya bagi NCKL, meskipun harga average selling price-nya si nikel ini turun dengan produk output yang berbeda, mereka masih bisa melakukan substitusi gitu ya. Sehingga revenue-nya masih bisa dinaikkan, net profit-nya nggak sampai tergilas seperti dengan Inco. Ini adalah hal-hal pembedanya tadi ya, kurang lebih masalah hasil produksi, pengolahannya, kemudian smelter di sisi Inco yang masih berprogres, masih development di 2026, jadi masih berapa tahun lagi, 2 tahun lagi, sampai 3 tahun lagi, sementara NCKL sudah beroperasi dan bahkan akan terus ditambah kapasitasnya gitu ya. Jadi dari sisi operasional, dua emiten ini dalam stage yang berbeda gitu ya. Inco yang sedang development versus NCKL yang sudah beroperasi. Ini sama halnya dengan MBMA. MBMA juga di stage yang kurang lebih, malah lebih di bawah lagi dibandingkan Inco gitu ya. Dia baru-baru di tahap yang development dan tambang produksinya masih belum semaksimal Inco bahkan. Di sisi produk ya, ini juga hal yang berbeda juga gitu ya. Bagaimana Inco dengan NCKL keduanya punya produk yang berbeda. Kalau Inco dia banyak bermain di nickel matte, sementara NCKL di ferronickel dan nickel sulfat, cobalt sulfat gitu ya. Produk-produk high end nickel sulfat dan cobalt sulfat ini gitu ya. Produk yang bisa digunakan untuk menyuplai, teman-teman bisa baca di sini, bahan baku baterai gitu ya. Jadi dari faktor operational advantage tadi, net profit marginnya si NCKL ini bahkan 3 kali lebih baik dibandingkan dengan Inco. ROE-nya pun jauh gitu ya, 4% dibandingkan dengan 22%. Dari sisi keuangan gimana? Dari sisi keuangan keduanya sama-sama bagus gitu ya. Kualitas asetnya menurut saya bagus-bagus gitu ya.
Inco gitu. Inco dia punya 47 triliun, NCKL 50 triliun. Bentar lagi NCKL right issue, makin jumbo lagi asetnya. Dari si DER, Inco malah nggak terlalu banyak ada utang gitu ya. NCKL 0,34%. Dua-duanya bagus dari sisi manajemen utang. Cashnya Inco lebih tebal dari NCKL, it's okay. Smelter juga mereka joint venture. NCKL relatif sekarang ini mereka memang sudah ada partner development smelter, masih butuh modal juga untuk genjot pembangunan smelter. Jadi dari sisi cash dan kebutuhan untuk cash ke depannya, keduanya kurang lebih di level yang mirip-mirip gitu ya. Nah, apa yang menjadi pembeda terhadap kedua hal ini, kedua emiten ini tetap kembali kepada development stage-nya tadi. Karena Inco ini kondisinya sedang benar-benar fase awal pembangunan smelter gitu ya, terlepas mereka sudah bisa berproduksi, bisa berbisnis dengan produk yang sudah ada, tetap aja sebenarnya kebutuhan untuk development-nya ya, untuk investasinya itu lebih besar di Inco gitu ya, di Inco. Jadi kalau misalkan Inco sekarang ini kas-nya lagi bagus, keduanya tuh berada di dividen level yang sama, 3%-an gitu ya. Jadi saya sih expect mungkin tahun depan Inco itu akan lebih ngerem soal dividen ya. Kalau NCKL sih enggak, karena NCKL itu tadi fase developmentnya sudah beda dengan Inco. Jadi NCKL mungkin tahun depan dividennya masih ya 3-4%-an. Kalau Inco mungkin agak ngerem karena dia akan coba banyak investasi pembangunan smelternya dia untuk mendukung 2026-2027 tadi. Pindah ke bagian story. Kalau kita ngomongin story, jelas momentumnya nikel sedang kurang bagus gitu ya. Kalau sedang kurang bagus, biasanya faktor yang mempengaruhi adalah faktor supply. Supply dan demand itu kuat banget di komoditas gitu ya. Ketika kemarin bulan Mei, Juni harga nikel naik, itu produk-produk nikel langsung membanjiri lagi gitu ya. Oversupply jadinya. Diprediksi supply dari Indonesia dan Tiongkok itu 2029 itu menjumbang dua terbesar. 70% datangnya dari Indonesia dan China untuk produk olahan nikel worldwide. Nah, kalau lonjakan harga nikel baru mau jalan tiba-tiba supply-nya penuh lagi, kalau begitu terus maka kemungkinan demand lebih tinggi daripada supply kan sulit terjadi gitu ya. Bayangin aja, perusahaan di Indonesia yang mengoperasikan nikel ada banyak, di China ada banyak, di negara-negara lain juga ada. Kalau lagi giat-giatnya nambang nikel ya, buat apa perusahaan itu untuk menahan produksi gitu ya. Nah inilah yang akhirnya terjadi, posisi oversupply membuat harga nikel tidak bisa mendapatkan sentimen yang bagus terkait dengan supply dan demand, karena supply-nya banyak terus gitu ya, produksinya banyak terus. Meskipun memang demand terhadap nikel itu banyak variasinya, kebutuhan terkait manufaktur, EV, dan lain sebagainya, tetapi kondisi saat ini untuk EV sebaiknya kita tidak terlalu berharap banyak, karena ini jangkanya itu benar-benar jangka panjang sih teman-teman. Kalau teman-teman tertarik masuk di nikel karena faktor EV, maka saran saya sabar-sabarlah gitu ya. Patokannya apa? Lihat aja kondisi sekitaran kita gitu ya, apakah electric vehicle itu sudah menjadi sesuatu yang cukup mature atau belum, ekosistemnya bagaimana. Next di bagian valuasi, Inco dengan PER 30 kali ini mencerminkan earning yang sedang jelek gitu ya. Terlihat dari PER-nya tinggi banget, meskipun secara min PE-nya jadi kelihatan under value ya di garis yang merah ini. Sebaliknya NCKL juga sama nih, berada di area under value, tetapi karena earning-nya bagus gitu ya, mereka di PER 9,5 kali ya kelihatan lebih superior dibandingkan dengan Inco. Risikonya gimana? Kalau teman-teman bicara risiko, buat saya secara fundamental dua-duanya bagus ya. Kalau nggak bagus, nggak mungkin pemerintah mau akuisisi, main ID akuisisi. Kalau bisnis nikel ini sudah nggak bagus, nggak mungkin perusahaan-perusahaan investor strategis itu mau masuk ya ke dalam NCKL melalui right issue. Artinya dua-duanya itu bagus, komoditas nikel itu bagus. Pertanyaannya, kita itu investor yang kayak gimana sih? Investor yang kayak Pak Lo Keng Hong yang kuat hold PNLF tanpa dividen bertahun-tahun, nambah terus gitu ya. Atau investor yang cepat-cepat berharap naik. Cepat-cepat berharap naik itu bukan waktu 1-2 minggu, 2 bulan gitu ya, bukan. Tapi 1-3 tahun. Nah, saya adalah investor yang pinginnya berharap cepat naik 1-3 tahun untuk jangka investasi. Oke, di bagian catatan akhir teman-teman, dari dua perbandingan ini plus view terhadap sektor nikel itu sendiri, kalau kita bicara soal sektor nikel, momentumnya sedang lemah, sedang kurang ada momentum yang signifikan.
Kalau itu kita abaikan, kita bandingkan dari sisi emitennya saja, NCKL jelas lebih unggul, operational advantage, sudah ada smelter HPHL, kelihatan earningnya lebih cakep dibandingkan dengan Inco. Tapi kalau kita bicara apakah ini kesempatan yang menarik untuk buy in the dip, tergantung dari teman-teman ini investor yang seperti apa. Saya sendiri, saya sudah katakan, saya investor yang lebih suka nunggu momentumnya datang, tapi di awal-awal gitu ya, awal-awal ada faktor yang signifikan membuat komoditasnya akan bertahan, akan ada demand yang semakin besar gitu ya karena faktor tertentu, maka itu buat saya sudah cukup oke untuk mulai masuk ke dalam sektor tersebut. Nikel saya belum melihat hal yang sama gitu ya. Kecuali teman-teman investor yang siap sabar, maka sebenarnya dua emiten ini adalah emiten yang sedang bagus, earningnya pun lumayan gitu ya, kecuali Inco memang sedang suffer, tapi saya yakin juga kalau komoditasnya naik lagi, dia juga comeback lagi. Belum lagi 2026 ada smelter HPHL juga. So, Inco dan NCKL di range yang saya tulis di sini, Inco 3.400 sampai 3.600, NCKL 700 sampai 750. Buat saya sih harga yang cukup, sebenarnya sudah bisa dikatakan cukup murah untuk jadi start buy, dan kalau mau di maintain buy. Pertanyaannya, kita sesabar apa? Itu aja sih. Kalau teman-teman yakin dan sabar, saya rasa story EV itu tidak akan hilang begitu saja gitu ya. Gencarnya investor asing masuk untuk nikel buat saya adalah sebuah sebuah sinyal yang menandakan bahwa nikel ini jangkanya atau ceritanya itu akan cukup panjang. Tapi karena faktor yang paling seksinya datang dari electric vehicle, yang mana di Indonesia itu adopsinya cenderung lambat, masih ada dikenal istilah hybrid electric vehicle, harga-harga kendaraan electric vehicle juga mahal dan lain sebagainya, maka teman-teman boleh lihat aja kondisi sekitar. Kalau teman-teman ngerasa bahwa udah banyak mobil HEV atau mobil electric vehicle yang langsung mulai ada tempat-tempat charger untuk chargingnya itu sudah mulai banyak, ekosistemnya sudah mulai terbentuk, mungkin itu saat-saat dimana demand terhadap nikel khususnya untuk produk yang sudah via smelter HPL tadi gitu ya, yang sudah bisa mensuplai untuk kebutuhan baterai listrik, mungkin itulah saatnya perusahaan-perusahaan seperti NCKL, Inco, MBMA itu akan naik panggung. Atau bahkan sebelum itu tetapi momentumnya sudah mulai kelihatan. Dan selain daripada electric vehicle gitu ya, sebenarnya demand terhadap nikel itu selalu ada aja sih. Dan banyak sebenarnya demand selain daripada itu. So, tidak melulu tentang EV, tapi kalau sentimennya teman-teman berharap dari EV, lihat aja kondisi sekitar kalian terkait dengan hal ini. So, sampai ketemu guys di next video. Kalau kalian masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dan semoga video ini ngasih insight. Teman-teman boleh kawal quarterly kinerjanya masing-masing, emiten yang sedang dipegang. Tapi kondisinya sudah bisa kalian jadiin benchmark gitu ya, antara yang sudah operational advantage dengan yang belum. Sampai ketemu guys di next video. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. God bless you. Bye-bye.